Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Di balik senyum cerah seorang wanita bernama Eve Carson, dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Namun apalah daya, nasib berkata lain. Semua impian dan harapannya berakhir tragis hanya karena keinginannya mengambil beberapa buku dari mobilnya. Penasaran dengan kisahnya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Eve Carson adalah seorang gadis berusia 22 tahun. Sejak sekolah menengah, ia telah menunjukkan dedikasi yang sangat luar biasa. Ia terpilih sebagai ketua OSIS dan menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Dia juga aktif dalam berbagai organisasi akademik. Di luar sekolah, Eve mengabadikan dirinya sebagai sukarelawan di rumah aman bagi remaja korban pelecehan dan kekerasan. Jiwa kepeduliannya terhadap sesama sudah tertanam kuat sejak usia dini. Ketika dia melanjutkan pendidikan di University of North Carolina di Chapel Hill, Eve semakin bersinar. Ia mendapatkan beasiswa dan menjadi anggota perkumpulan kehormatan serta aktif dalam berbagai program kepemimpinan dan sosial. Eve adalah wakil ketua organisasi penanggulangan bencana kelaparan, tutor bagi anak-anak hingga konselor bagi mahasiswa baru. Dengan kepribadian yang ceria dan jiwa sosial yang tinggi, Eve adalah sosok yang dicintai banyak orang. Namun sayangnya, perjalanan hidupnya yang penuh harapan itu terhenti pada suatu malam yang naas. Pada malam tanggal 4 Maret 2008, Eve memilih untuk tetap di apartemennya dan belajar daripada keluar bersama teman-temannya. Sementara itu di sisi lain kota, dua pria yaitu Demario James Water dan Lawrence Alvin Love Jr. merencanakan aksi kejahatan. Keduanya memiliki catatan kriminal dan sedang menjalani masa percobaan. Namun mereka tetap mencari mangsa untuk dirampok. Malam itu dari jendela apartemen mereka melihat Eve yang sedang membuka email. Sekitar pukul 3.38 pagi saat Eve pergi ke mobilnya untuk mengambil sebuah buku, ia langsung disergap dengan todongan senjata dan ia dipaksa masuk ke dalam mobilnya sendiri. Eve yang ketakutan, dia hanya bisa menurut dan berharap para pelaku akan membebaskannya. Lawrence mengemudikan mobil sementara Demario duduk di belakang sambil menodongkan senjata ke arah Eve. Mereka membawanya ke ATM terdekat dan memaksa Eve menarik lebih dari $1.400 dari rekeningnya. Rekaman CCTV menangkap wajah Lawrence dan di belakangnya Eve terlihat berdoa guys. Dalam situasi genting ini, ia mencoba bernegosiasi dengan penculiknya. Bahkan, mereka diminta untuk berdoa bersamanya. Namun, permohonannya hanya berlalu tanpa jawaban. Tidak lama setelah mengambil uangnya, kedua pria itu sadar bahwa Eve telah melihat wajah mereka. Mereka pun mengambil keputusan yang kejam, yaitu Eve tidak boleh selamat. Dengan sangat kejam, mereka membawa Eve ke daerah hutan di Cap Hill. Ia diperintahkan keluar dari mobil sebelum ditembak berkali-kali. Eve ditembak di bahu kanan, lengan kanan, pantat kanan, dan pipi kanan. Namun saat itu ajaibnya Eve masih bernapas. Melihat kejadian itu, Lawrence dan Demario memastikan kematiannya dengan tembakan terakhir dari senapan laras pendek kaliber 17 dan pelurunya menembus tangan dan kepalanya. Hal itu menandai bahwa ia berusaha melindungi wajahnya hingga akhir pada saat ia ditembak. Nah, suara tembakan itu membangunkan warga sekitar. Teriakan terdengar dan polisi segera dipanggil. Pada pukul 5.15 pagi, tubuh Eve ditemukan di tengah persimpangan jalan penuh luka tembak. Mobilnya yang terbengkalai ditemukan tak lama kemudian. Singkat cerita, polisi segera menyelidiki kasus ini dan menemukan rekaman CCTV dari ATM. Wajah para pelaku terlihat jelas, tapi menemukan mereka tidaklah mudah. Hingga akhirnya Lawrence membuat kesalahan fatal.
yaitu ia membual kepada teman masa kecilnya tentang pembunuhan yang ia lakukan. Dan informasi ini akhirnya sampai ke polisi. Pada tanggal 12 Maret 2008, kedua pria itu ditangkap dan didakwa dengan berbagai kejahatan. Pembunuhan tingkat pertama, penculikan, perampokan bersenjata, dan pencurian dengan kekerasan. DeMario juga dijatuhi hukuman tambahan karena kepemilikan senjata api ilegal dan penggunaan senjata pemusnah massal berdasarkan spesifikasi senapan yang ia gunakan. Hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dijatuhkan kepada keduanya. Lawrence yang saat itu masih berusia 17 tahun mencoba mengajukan banding, tetapi pengadilan tetap menganggapnya sebagai ancaman bagi masyarakat. Walaupun Eve telah tiada, semangat dan warisannya tetap hidup di University of North Carolina. Ia dianugerahi penghargaan rektor untuk wanita paling berprestasi di kelas senior dan penghargaan alumni muda terhormat. Sebagai bentuk penghormatan, universitas mendirikan beasiswa Eve Carson yang hingga kini telah membantu 7 mahasiswa berprestasi melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, setiap tahun diadakan Eve Carson Memorial Run, sebuah acara lari yang melibatkan mahasiswa, keluarga, dan teman-teman Eve. Acara ini bertujuan menggalang dana bagi beasiswa serta mengenang sosok Eve yang penuh inspirasi. Peserta baik yang mengenalnya secara langsung maupun tidak berkumpul untuk merayakan hidup dan mewarisinya. Di kampus juga dibangun Eve Carson Garden, sebuah taman indah yang menjadi tempat refleksi dan penghormatan. Di sana juga terdapat bangku dan plakat khusus yang mengabadikan namanya. Wah, berarti si Eve ini benar-benar hebat ya. Banyak banget yang dibuat untuk mengenang dia. Di balik tragedi yang menimpanya, Eve Carson tetap menjadi simbol inspirasi bagi banyak orang. Dedikasinya dalam pendidikan dan kepeduliannya terhadap sama akan selalu diingat. Mungkin takdir memisahkannya dari dunia ini lebih cepat dari yang seharusnya. Namun kisahnya akan terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi. Selamat jalan Eve, namamu tetap dikenang dalam setiap langkah yang diambil. Jadi itulah guys, kisah dari seorang wanita bernama Eve Carson. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.